Selamat malam Mas Mbak. Perkenalkan saya Tiffany Satarama Pramono dengan NIM G0025238 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum saya dengan 2 laporan soal. Yang pertama, laporan pertama itu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, atau disebut resting tremor. Nah, dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Nah, untuk letak anatomi substansia nigra, jadi dia tuh terletak di trunkus cerebri, dia terletak di mesencephalon. Nah, dia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pedunculus cerebri, tectomesencephaly, dan juga aqueductus mesencephaly. Dimana pedunculus cerebri, kalau kita dapat lihat di gambar ini, izin menjelaskan, jadi dia tuh di bagian mesencephalon yang kayak bentuknya kayak Mickey Mouse, ya, kayak Mickey Mouse. Terus dia tuh dibagi jadi 3 yang tadi seperti saya sebutkan, dibagi jadi pedunculus cerebri, tectomesencephaly, sama aqueductus mesencephaly. Di mana pedunculus cerebri ini dibagi jadi 2 bagian, yaitu crus cerebri, sama satu lagi itu ada tegmentum mesencephaly. Nah, bisa dilihat kalau crus cerebri itu bentuknya seperti kayak kupingnya si Mickey Mouse. Terus kalau tegmentum mesencephaly itu bisa dibilang kayak di pipinya Mickey Mouse ini. Kalau tectomesencephaly itu letaknya kayak di sini, itu letaknya kayak dagu. Terus ada aqueductus mesencephaly, letaknya kayak mulut. Nah, substansi nigra itu dekat sama si crus cerebri, kayak agak ke bagian crus cerebri gitu. Nah, di antara kedua crus cerebri itu terdapat fossa interpendicularis. Nah, dia tuh tempat lewatnya nervus 3 gitu. Terus substansi nigra sendiri penjelasannya merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Nah, warnanya yang gelap itu akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Substansi nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terus terdiri atas pars compacta dan pars reticularis. Nah, kalau pars compacta dia tuh di bagian ini pigmen neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini tuh hasil sampingan pembuatan dopamin, dan dopamin itu berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Sedangkan di pars reticularis dia tuh terletak di sebelah ventral pars compacta, dan dia tuh mengandung neuron yang tidak berpigmen. Oke, selanjutnya struktur anatomi dari ganglia basalis. Nah, kalau ganglia basalis itu tuh letaknya dari sini. Itu ganglia basalis yang warna merah. Terus dia tuh disusun oleh nukleus ada yang pertama itu nukleus caudatus. Dia itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen, dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, ini di sini, di sini ada nukleus caudatus. Terus ada juga nukleus lentiformis, terdiri dari 2 bagian. Itu ada putamen yang di sebelah lateral dan globus pallidus yang di medial. Terus dipisahkan oleh lamina medullaris eksternal. Terus korpus atau nukleus amygdaloideum itu berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Terus ada claustrum, itu ada lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Terus ini ada ganglia basalis, nuclei basalis, kelompok substansi grisea atau nukleus. Itu tuh terletak di sentral dari hemisferium. Terus
terletak dari sentra hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Oke. Selanjutnya ini ada ganglia basalis itu menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dengan nuklei di talamus. Nah, struktur yang secara fungsional dekat dengan ganglia basalis adalah substansia nigra dan nuklei subtalamik. Nah, akson dari substansia nigra berakhir di nucleus caudatus dan putamen. Terus ada nuklei subtalamik saling berhubungan dengan globus pallidus. Oke, selanjutnya mohon maaf ini ke double. Oke. Selanjutnya, anatomi batang otak secara berurutan. Nah, tadi kan truncus cerebri itu dibagi jadi ada mesencephalon, pons varolis sampai dua oblongata. Tadi kita sudah menjelaskan mesencephalon itu tadi ada pedunculus cerebri dan aqueductus mesencephali. Terus selanjutnya ada tectum mesencephali. Terus kalau pons varoli itu dibagi jadi dua, pars basilaris dan pars tegmentalis, di mana pars basilaris itu bagian dorsal dan pars tegmentalis bagian ventral. Terus ada medula oblongata itu ada struktur eksterna dan struktur interna. Nah, ini kalau pada gambar mesencephalon itu yang di sebelah sini, ponsnya yang di tengah sini yang agak bulat. Terus medula oblongata yang berlanjut ke bawah seperti itu. Selanjutnya mesencephalon tadi sudah dijelaskan yaitu ada pedunculus cerebri. Yang dimana pedunculus cerebri itu ada tadi culus cerebri dan tegmentum mesencephali. Terus kalau tempat nukleus nervus itu terdapat di sini. Sini ada beberapa, ada brachium colliculi superior, terus ada geniculatum lateral, geniculatum medial, sama brachium colliculus inferior. Kayak di sini ini brachium colliculus superior, geniculatum lateral, geniculatum medial, brachium colliculus inferior, colliculus superior, colliculus inferior, nervus, keluarnya nervus 4. Oke. Selanjutnya, ini ada pons varoli sekarang. Pons varoli kan tadi yang agak bulat ini. Nah, itu ada bagian ventral sama dorsalnya. Ventralnya, mohon maaf, balik ventral. Bagian basilaris itu ventral, sedangkan bagian tegmentalis itu dorsal. Nah, bagian ventralnya sendiri itu bentuknya kayak Patrick kalau dilihat dari atas. Terus kalau pars dorsalis seperti ini itu disebut juga pars tegmentalis. Nah, yang keluar dari pons varoli ini, nervus yang keluar dari pons varoli ini ada keluar nervus, ada 4 nervus, ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, nervus 8 ya. Nervus trigeminus, abducens, facialis, dan vestibulocochlearis. Dimana ini tempat keluarnya nervus, urut dulu dari nervus 5, dia tuh di brachium pontis. Terus ada abducens, nervus 6, dia tuh di sulcus bulbopontinus. Terus ada nervus 7. Nah, ini nervus 7 itu tuh di angulus cerebellopontinus. Sama dengan nervus 8 di angulus cerebellopontinus juga, dia letaknya sebelahan gitu. Oke. Selanjutnya, nah, ini pons varoli bagian ventral. Nah, ini ada arteri basilaris. Mohon maaf. Ya, kita lanjut dulu, nanti ada di versi belakang. Terus ini pons varoli yang bagian dorsal atau tadi pars tegmentalis. Ya. Ini bagian-bagiannya pars tegmentalis. Pontis ini facies dorsal medula oblongata. Yang pontisnya di bagian ini aja. Ya. Terus ini ada sulcus medianus pontinus yang ada terletak di tengah sini. Terus dia juga ada colliculum facialis yang terletak di sini. Terus ini ada stria medullaris yang di sini di kayak garis, di garis ini, sama sulcus limitans. Dia ada di sini, di celah antara stria medullaris, tapi ini tuh kayak di atas ya. Nah, colliculum facialis itu geno internal nerve facialis, nucleus nervi abducens. Sedangkan stria medullaris itu tempat nuklei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Oke, selanjutnya pons varoli. Nah, bagian dorsal ini ada nucleus nervi oculomotorii, terus ini ada nucleus nervi trochlearis, terus ini ada nucleus motoris nervi trigeminus, terus ini ada nuclei nervus abducens, terus ini ada nucleus nervi facialis.
Terus ini ada nucleus salivarius superior. Oke. Terus ini nucleus spontaneus nervi trigeminus. Oke. Lanjut. Ini medulla oblongata, ada bagian ventral sama bagian dorsal. Oke. Di bagian ventral sendiri itu ada bagian-bagiannya. Ini ada oliva di sebelah sini, ada piramis, terus ini ada sulcus ventrolateral, terus ini juga ada viscera mediana anterior, terus ini juga ada decussatio pyramidum. Nah, piramis itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Nah, kalau oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Terus ada sulcus ventrolateral atau anterolateral dilewati oleh nucleus nervi vagus. Terus ada decussatio pyramidum, itu misalnya tractus pyramidum. Tuh, persilangannya. Tadi decussatio-nya di sini ya. Kayak bagian bawah. Terus ini ada medulla oblongata yang ventral. Ini dia tadi ada bagian decussatio pyramidalis tadi, terus ini juga ada bagian-bagian dari pons, terus ya ini. Nah, ini bagian dorsal. Bagian dorsal sendiri ini ada beberapa bagian. Ini ada tuberculum cuneatum yang di sebelah sini. Terus ada yang lebih dalam lagi, ini ada tuberculus gracilae. Terus sedangkan kayak pembaginya itu namanya sulcus medianus posterior. Terus ada fasciculus cuneatus juga. Ini yang agak ke bawah fasciculus cuneatus. Terus sedangkan kalau yang agak ke bawah dari tuberculum gracilae itu fasciculus gracilae gitu. Lalu trigonum hypoglossi di sebelah sini. Terus ini ada trigonum nervus vagus dan di sebelah sini. Terus ini ada obex di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya ini ada sama ya, ini kita. Oke, lanjut. Dari aspek internalnya itu ada kompleks nuklear olivarius, terus nukleus ambiguus motorik, itu ada nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan 11. Terus ada nukleus tractus solitarius sensorik, itu 7, 9, 10. Terus ada nukleus dorsalis nervovagus, nukleus nervus hypoglossus gitu. Nah, lanjut ke laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus filisi. Terus juga kalau yang B ini sudah dibahas di nomor sebelumnya. Yang C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranialis apa aja yang nukleusnya tepat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, jadi untuk sistem vaskularisasi circulus arteriosus filisi itu dia tuh ada kayak gini gambarannya. Tadi juga udah ditunjuk pada bagian tadi nomor 1A. Bagian satu C ada gambar juga di 1A. Terus ya kalau tidak salah. Terus ini terlihat kalau di ini adalah arteri cerebri anterior. Terus jalan sedikit ke sini, ini ada arteri carotis interna. Terus ini ada arteri yang panjang ini, arteri cerebri media. Terus ya ini sama di bagian sini. Terus dia tuh dihubunginya oleh apa? Dihubungin oleh arteriae centralis communicating. Maaf, ini di sini itu ada arteri communicans anterior. Terus lanjut ke sini, ini ada arteri communicans posterior. Terus dia lanjut ke arteri cerebri posterior di sebelah sini. Terus ini lanjut ke sini, ini arteri basilaris. Terus ini yang kecil ini arteri superior cerebelli. Terus ini ada arteri inferior cerebelli, inferior anterior cerebelli. Terus dia ada arteri vertebralis. Terus ke dalam sini arteri spinalis anterior. Terus kalau sini arteri inferior posterior cerebri, tapi yang masuk ini. Nah, ini tadi gambarnya sempat dimasukin di nomor sebelumnya. Ini gambarannya kalau melekat pada organ seperti itu. Selanjutnya, nervus cranialis ya atau nervus cranialis nuclei.
yang nukleus atau tempat keluarnya dari pons. Jadi ada 4, yaitu nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, sama nervus vestibulocochlearis. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau keluarnya di sini nervus 5 itu di brachium pontis, nervus 6 dia di sulcus pubopontinus, terus nervus 7 itu dia di angulus cerebropontinus, terus kalau di nervus 8 dia di angulus cerebropontinus. Oke, baik. Terima kasih Mas Bula sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.